Halo, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Gabriela Damayanti Putar-Putar dengan NIM 20506014 kelas B semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi reaksi redoks. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu reaksi redoks. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi atau biloks. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. 1. Berdasarkan konsep pelepasan dan pengikat oksigen. 2. Berdasarkan konsep perpindahan elektron. 3. Berdasarkan bilangan oksidasi. A. Pengertian redoks berdasarkan pengikat dan pelepasan oksigen. 1. Reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. 2. Reaksi reduksi adalah proses pelepasan gas oksigen. Berikut adalah contoh konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen. 1. Reaksi oksidasi. 2 Cu solid tambah O2 menangkap 2 CuO solid. Coba kita perhatikan reaksi pembentukan tembaga oksida. Di ruas sebelah kiri reaksi, terdapat unsur Cu dan oksigen. Sementara itu, di ruas sebelah kanan reaksi, terdapat senyawa tembaga oksida, CuO. Artinya, unsur Cu akan mengikat oksigen dan berubah menjadi tembaga oksida, atau CuO. Nah, karena ada pengikat oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. 2. Reaksi reduksi. HgO solid menjadi HgO liquid tambah O2 gas. Coba kita perhatikan lagi. Pada persamaan reaksi penguraian oksida raksa pada gambar di atas, di ruas sebelah kiri reaksi terdapat senyawa oksida raksa, yaitu HgO. Sementara itu, di ruas sebelah kanan reaksi terdapat unsur Hg dan gas oksigen atau O2. Itu berarti terjadi perubahan dari HgO menjadi Hg. Nah, gas oksigen di ruas sebelah kanan menandakan terjadinya pelepasan oksigen. Karena ada pelepasan oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi reduksi. B. Pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Oksidasi adalah pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah penerima elektron. Contoh reaksi redoks yang melibatkan elektron. Coba kita lihat pada bagian pertama, yaitu Jn menjadi Jn2+ tambah 2 elektron. Pada reaksi oksidasi, elektron berada di ruas sebelah kanan reaksi, yaitu sebagai produk. Sementara pada bagian kedua, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Terjadi reaksi reduksi, di mana elektronnya berada di ruas sebelah kiri reaksi sebagai reaktan. C. Pengertian redoks berdasarkan bilangan oksidasi. 1. Reaksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. 2. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang disertai penurunan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks yang melibatkan bilangan oksidasi. Salah satunya pada reaksi CuO solid tambah H2 gas menjadi Cu solid tambah H2O gas. CuO menjadi Cu. Ingat aturan penentuan nilai bilangan oksidasi atau biloks. Dalam senyawa,
bilangan oksigen itu umumnya bernilai min 2, kecuali jika oksigen berada dalam senyawa peroksida atau H2O2, maka nilainya min 1. Kemudian, karena CuO ini senyawanya netral, maka biloks total C dan O dalam senyawa ini adalah 0. Nah, karena biloks 0 sama dengan O sama dengan min 2, maka agar total biloks CuO sama dengan 0, biloks Cu harus nilai positif 2. Sementara itu, Cu merupakan unsur bebas, maka biloksnya bernilai 0. Jadi, Cu mengalami penurunan biloks dari positif 2 ke 0, maka Cu mengalami reaksi reduksi. Sedangkan H2 menjadi H2O. H2 merupakan unsur bebas. Jadi, biloks H2 sama dengan 0. Sementara itu, biloks H pada senyawa H2O bernilai positif 1. Jadi, unsur H mengalami kenaikan biloks dari 0 ke positif 1, sehingga mengalami reaksi oksidasi. Pada reaksi redoks, terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Mg solid tambah 2HCl menjadi MgCl2 liquid tambah H2 gas. Karena Mg merupakan unsur bebas, jadi biloks Mg sama dengan 0. Kemudian, biloks H pada senyawa 2HCl bernilai positif 1 karena unsur H berikatan dengan unsur lain dan H merupakan golongan 1A. Selanjutnya, karena H positif 1, berarti Cl min 1, agar total biloks 2HCl sama dengan 0. Di ruas sebelah kanan, biloks Mg pada senyawa MgCl adalah positif 2, karena Mg berikatan dan merupakan unsur golongan 2A. Karena Cl memiliki indeks 2, maka biloks Cl sama dengan min 1, agar total biloks MgCl2 sama dengan 0. Kemudian, karena H2 merupakan unsur bebas, maka biloksnya bernilai 0. Unsur yang mengalami kenaikan biloks dari 0 ke positif 2, sehingga mengalami reaksi oksidasi. Jadi, unsur Mg disebut sebagai reduktor, sementara itu, unsur H mengalami penurunan biloks dari positif 1 ke 0, sehingga mengalami reaksi reduksi. Jadi, HCl disebut sebagai oksidator. Pada contoh berikut, terdapat reaksi 2Al tambah F2O3 menjadi Al2O3 tambah 2Fe. Unsur Al mengalami kenaikan biloks dari 0 ke positif 3, sehingga Al mengalami reaksi oksidasi. Jadi, unsur Al sebagai reduktor. Sementara, unsur Fe mengalami penurunan biloks dari positif 3 ke 0, sehingga mengalami reaksi reduksi. Jadi, Fe2O3 disebut sebagai oksidator. Sekian materi tentang reaksi redoks dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.